Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Pusing lah sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaksi kali ini masih mengikuti kasus Vina karena penasaran nanti endingnya seperti apa. Apalagi sekarang peradilan PK 6 terpidana nih mungkin harusnya ditambah juga dengan Sudirman, itu sudah berlangsung dan jadwalnya itu minggu ini juga padat ya, Senin, Rabu dan lain-lain. Itu nanti ada update-nya lah dari Bapak Oto Hasibuan seperti apa kasus ini hasilnya gitu. Cuman geramnya di sini tuh masih banyak komen-komen selain dari pengacara Pitra, ya kan, tahu sendiri pengacara Pitra yang membela Bapak Ibtu Rudiana, ya kan, ditambah lagi Ibu Elsa ya, pengacara satu ini juga menarik ya, unik gitu Ibu Elsa ini ya, masih meyakini kasus ini ke pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, nggak bisa menyalahkan atau mungkin buktinya kuat ke kecelakaan, tapi kayak bisa jadi feeling ya, apa dibuat kecelakaan, tapi malah ini 7 terpidana yang jadi korban gitu kan. Ada istilah ganti kepala setelah kemarin Ripaldi bisa mengungkapkan dengan jujur dia dipaksa tanda tangan, terus harus menggantikan nama Andika. Ya kan? Aneh gitu kan, kasus ini tuh dibuat rekayasanya tuh buat apa gitu. Lanjut aja nih, sampai-sampai Ibu Titin tuh debat sama Ibu Elsa nih, pengacara yang baru nimbrung di tahun 2024 ya gitu kan. Yang Ibu Titin dari 2016 aja gimana upaya kerasnya untuk membebaskan 7 terpidana, ditambah Saka Tatal yang sudah bebas duluan. Kita lihat bareng-bareng aja nih gimana Ibu Titin agak perang nih sama Ibu Elsa. 2024 loh, setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan, dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya Kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. tidak ada yang menyerang pribadi Bu Nggak ada Elsa. menyerang pribadi. Tidak ada yang Saya menyerang nggak pernah pribadi menyerang Bu Anda. Elsa. Bilang Oke. pusing lah sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titi nampaknya juga sudah menerima apa yang Sabar ya Bu ya, Ibu Elsa juga kan baru gabung di kasus Vina ini pas viral-viralnya tahun 2024. Apalagi Ibu Titin udah sangat sabar dari tahun 2016 gitu kan. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, ini mungkin Ibu Elsa agak tersinggung dengan perkataannya Bu Titin yang menanggapi komentarnya Bu Elsa yang masih kekeh kasus ini tuh ke pembunuhan. Iya boleh silakan punya keyakinan beda. Yang satu yakini kecelakaan, yang satu yakini ke pembunuhan. Tapi ini 7 terpidana kan bisa jadi salah tangkap dan diupayakan untuk bebas. Dibantunya juga sama pengacara ternama Bapak Oto Hasibuan. Itu mungkin yang bisa dianalisa sejauh ini. Kita lanjut lagi. Walaupun ini agak gemes-gemes gitu ya sama ibu-ibu ini. Lanjut lagi pokoknya sama komentar atau suara hati. Salah satu netizen ini tuh berani juga untuk mengomentari kinerjanya Bang Pitra ya, pengacara yang kekeh juga ngebela Bapak Ibtu Rudiana sama Bu Elsa. Dikomentarin juga di sini ya, karena nanti ujung-ujungnya jika putusan hakim dianggap cacat, layakkah putusan tersebut bisa dianggap ingkrah ya kan. Jadi untuk pengacara yang membela Bapak Ibtu Rudiana nih gimana? Masih ngotot juga ya. Sekarang kan Bapak Oto Hasibuan pokoknya lagi berupaya untuk membebaskan
7 terpidana gitu ya. Kita lanjutin lagi. Buat Fitra Romadoni, kemudian Elsa Sharif yang mati-matian belain Rudiana padahal duitnya belum cair, terus kalian mempertahankan si Aep sampai kalian sembunyikan itu si Aep karena khawatir Aep akan melakukan tindakan seperti yang Dede lakukan, mengakui kesalahannya, dan terus kalian sembunyikan Aep, ya kan? Terserah, lu sembunyiin aja tuh si Aep. Sekalian kalau bisa lu kawinin tuh Elsa Sharif, si Aep itu. Dikiranya kita takut, ya kan? Meskipun si Aep tetap bertahan dengan kesaksian palsunya, dengan kebohongannya, kita sudah punya fakta hukum baru yang kekuatan hukumnya melebihi daripada saksi, bahkan melebihi daripada scientific evidence. Scientific evidence aja kita sudah pegang, yaitu apa? Percakapannya Mega Widi dengan Vina ekstraksi handphone. Itu aja kita sudah punya. Ini ketambahan lagi nih fakta hukum, bahkan kekuatan hukumnya lebih kuat daripada scientific evidence. Apalagi kalau cuma kesaksian si Aep, kesaksian bohong si Aep. Jadi terserah kalian, mau lu tekepin, mau tetap lu sembunyikan saya, udah sono. Kita ini ngomong-ngomong ayo Aep kembali, ayo Aep kembali, ayo Aep bertajud, bukan buat kita, karena kita peduli rakyat kecil, karena si Aep itu orang miskin, si Aep itu rakyat kecil, kita peduli. Tapi kelakuannya kalau kayak gitu pala batu si Aep, ya udah itu emang kalian gabung aja sama kalian, sama-sama pala batu yang nggak punya rasa empati, sama-sama binatang, ya udah binatang ya sama binatang, ya kan? Kita ini barangkali si Aep itu masih manusia gitu loh, makanya kita tuh kasih saran, ayo Aep lapor aja ke Kang Dedi gitu loh. Kalau si Aepnya pilih jalan itu bersama kalian, ya udah, hewan mah sama hewan, manusia sama manusia kan gitu. Kita udah nggak butuh sebenarnya, kita udah punya fakta hukum baru yang kekuatannya lebih kuat daripada, bahkan daripada scientific evidence. Apa itu? Kita menemukan 3 fakta hukum baru. Yang pertama, KUHP 56. Kemudian yang kedua, Miranda Rules. Dan yang ketiga, putusan Mahkamah Agung tahun 2007. Ini 3 ini kekuatannya lebih kuat. Apa itu Miranda Rules? Ini adalah Miranda Rules ini adalah ya ini kejadiannya di sana ya, di Amerika dulu, sampai dibuatkan satu ketetapan hukum akibat kejadian yang terjadi kepada Miranda. Miranda itu melakukan sebuah tindakan hukum, cuma dia tidak diberikan hak pengacara. Maka dari situlah terjadi satu rules hukum gitu ya. Maka disebutlah istilah Miranda Rules. Miranda Rules. Apa intinya sih? Miranda Rules itu adalah hak terpidana mendapatkan penasehat hukum gitu loh. Nah, begitu pun juga dengan di KUHP 56. Iya, Bapak Oto Hasibuan aja bilang sebenarnya waktu tahun 2016 silam itu kan 7 terpidana malah tidak boleh didampingi oleh pengacara, ya kan? Dan akhirnya Bu Titin hanya bisa membantu Sakatatal, itu pun akhirnya Sakatatal diponis ya. Setidaknya Sakatatal ketolong sama usianya masih di bawah umur gitu kan. Kebayang kalau Sakatatal usianya udah di atas 17 tahun sama-sama bisa dihukum seumur hidup gitu. Yang diponis seenaknya mungkin, atau hakimnya ada tekanan waktu tahun 2016 lalu ya. Di sini juga jadi pelajaran lah gitu, kita dapat edukasi kasus Vina itu banyak kekurangannya dan banyak kejanggalannya mungkin ya, banyak revisinya lah di tahun 2016 itu, sampai para pendemo tahun 2016 juga menyesal kalau ujung-ujungnya sekarang tuh tahu viral di tahun 2004 arahnya ke kecelakaan, bukan yang dibayangkan sadis geng motor dibunuh di gimana-gimana ya, entahlah siapa mungkin yang membunuh ataupun yang memerkosa gitu kan. Tapi intinya mungkin mereka pendemo tersadar pelakunya bukan yang ini mungkin gitu ya, pelakunya bukan yang 7 ini, apakah ada yang lain kan nggak ada yang tahu gitu. Lanjutin lagi ya, jangan lupa komen yang banyak. Dan kemudian juga dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2007, kesemuanya isinya sama, intinya terpidana wajib didampingi oleh PH. Kalau
ancaman pidananya di atas 5 tahun itu wajib wajib diberikan PH. Kalau tidak diberikan PH, maka keputusannya harus dikoreksi. Nah, ini juga nih, si Pitra, Elsa itu selalu saja mainnya itu diingkrah senjata itu. Ini sudah ingkrah, ini sudah ingkrah. Ingkrah itu udah nggak berlaku di dalam fakta hukum ini, karena jelas di situ. Kamu perhatikan itu, wajib dikoreksi putusannya, mau itu ingkrah, apalah terserah, itu wajib dikoreksi. Kenapa? Ketujuh terpidana ini tidak, keenam ini tidak didampingi PH. Nah, ini dia. Coba tunjukkan, selain Sakatatal dan Sudirman itu kan ada buletin PH-nya, ya. Coba itu yang lain tunjukkan, ada beberapa yang tidak menggunakan PH. Nah, ini kan sudah cacat. Secara penegakan hukum udah bener-bener cacat gitu loh. Nah, jadi kalau sampai Pitra Romadhoni, Elsa Sharif terus aja berkutat di inkrah, kemudian berkutat dengan keterangan ayat, itu kalian sedang melawan negara. Kalian itu sedang melawan negara karena melakukan. Gimana komen yang banyak ya mengenai nanti tindakan seperti apa, karena banyak kesalahan atau mungkin tindakan-tindakan di tahun 2016 itu di luar aturan lah gitu. Harusnya kan, nah pengacara dapat hak pengacara juga kan, yang dapat hanya Sakatatal itu juga, karena ada yang bilang katanya nggak boleh gitu kan. Kenapa nggak boleh? Karena dulu nggak viral gitu kan, karena dulu belum viral atau gimana gitu kan. Tapi mungkin terjawab setelah viralnya dari film Pina 7 hari ya kan. Bapak Tuan Hasibuan juga bilang nih, harusnya sih di tahun 2016 itu pakai pengacara kan. Kalaupun tidak dapat pengacara ya harusnya bebas gitu. Nah, kita simak aja di sini nih. Jadi penjelasan Pak Tuan Hasibuan ini lebih cerdas dah gitu. Pokoknya simak aja langsung. Pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih dari 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikan. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Jadi intinya kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas ya untuk menanggapi hukum lah gitu ya, menghadapi hukum gitu kan. Seperti apa kasus-kasus yang dihadapi, harus belajar lagi edukasi di Indonesia ini mengenai hukum di negara ini tuh tergantung kitanya. Kalau kitanya berani ya menang, kalau nggak berani ya jangan sampai dimanfaatkan oleh kondisi hukum ya. Ini kan kasihan yang 6 terpidana lalu nggak ngerti apa-apa harus gimana, terus ya udah oknum-oknum yang mungkin lebih pintar bisa manfaatkan situasi, hukum-hukum aja gitu kan. Ditambah lagi pendemo masa tahun 2016 juga sudah sangat menekan ya, tekanannya luar biasa lah untuk hakim juga mungkin ya gitu ya. Intinya gitulah, banyak yang harus dipelajari di kasus Pina ini. Makasih udah nonton ya, kurang lebihnya mohon maaf, bye.